Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Putri Paramida, nomor induk mahasiswa 0609 1181 92 4005. Saya dari kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi biotik dalam ekosistem. Dalam rangka menyelesaikan tugas ekologi tumbuhan, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Didi Jaya Santri MSI, Bapak Dr. Andes Khairun Nazib MSI, dan Ibu Nika Anggraini MSc. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengetahui, mengamati, dan menjelaskan mengenai interaksi interspesifik dan interaksi intraspesifik yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan dan menggolongkan interaksi yang terjadi antar spesies pada lingkungan sekitar. Sedangkan manfaat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, sebagai media pembelajaran dalam materi interaksi biotik dalam ekosistem. Yang kedua, dapat memahami dan menjelaskan interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Yang ketiga, dapat memberikan contoh spesies yang terlibat dalam interaksi biotik tersebut. Dan yang keempat, mengetahui komponen abiotik yang dibutuhkan pada spesies. Lokasi yang saya gunakan untuk melakukan pengamatan mengenai interaksi biotik dalam ekosistem yaitu lokasi pertama terletak di Desa Sukadamai, Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Tanjung Wango, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dan lokasi kedua yang saya gunakan untuk pengamatan adalah di Desa Banyu Urip, Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Tanjung Wango, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Awal video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi menurut salah satu ahli yang bernama Irwan tahun 1992, ia menyatakan bahwa interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ada dua macam interaksi biotik dalam ekosistem, yaitu satu, interaksi intraspesifik, dan yang kedua, yaitu interaksi interspesifik. Secara garis besar, interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk dasar hubungan, yaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, kooperasi, kompetisi, dan antagonis, serta predasi. Pada dasarnya, terdapat 9 macam bentuk interaksi. Namun, pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 7 interaksi, yaitu yang pertama, interaksi mutualisme, yang kedua, interaksi parasitisme, yang ketiga, interaksi netralisme, yang keempat, interaksi komensalisme, yang kelima, interaksi alelopati, yang keenam, interaksi amensalisme, dan yang ketujuh yaitu interaksi kompetisi. Pada interaksi kompetisi ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi kompetisi intraspesifik dan interaksi kompetisi interspesifik. Mari simak penjelasan saya. Interaksi yang pertama yaitu interaksi mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Mari kita lihat interaksi yang terjadi pada pohon jambu air. Lebah memerlukan makanan berupa nektar yang ada pada bunga. Cairan nektar bunga biasanya terletak pada dasar mahkota bunga, sehingga untuk menjangkaunya, lebah harus menyulurkan alat mulut penghisapnya. Bahkan, lebah harus masuk ke bagian bunga. Selama proses ini, tubuh lebah dapat bersinggungan dengan kepala sari dan menyebabkan serbuk sari menempel.
Ketika lebah berkunjung dari bunga yang satu ke bunga yang lain, secara tidak langsung, lebah juga membawa serbuk sari ke bunga yang lain, sehingga terjadilah penyerbukan. Dari interaksi yang terjadi, antara lebah dan bunga memiliki keuntungan yang sama, yaitu terjadi interaksi mutualisme, di mana keuntungannya adalah lebah akan mendapatkan madu atau nektar, sedangkan bunga akan mendapatkan keuntungan berupa bantuan penyerbukan tanaman. Mari kita lihat interaksi antara lebah dengan bunga jambu air secara lebih dekat, agar interaksi mutualisme yang terjadi antara lebah dengan bunga jambu air terlihat lebih jelas. Selanjutnya, interaksi yang kedua yaitu interaksi parasitisme. Interaksi parasitisme merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain diuntungkan. Dalam video kali ini, saya mencontohkan interaksi parasitisme yang terjadi antara benalu dengan tanaman jengkol. Mari kita lihat interaksi parasitisme yang terjadi pada ranting-ranting tanaman jengkol. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman benalu memang dapat melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan karena benalu memiliki klorofil. Akan tetapi, pada kasus ini, tanaman benalu mengambil air serta mineral yang terdapat pada inangnya. Hal tersebut dikarenakan tanaman benalu tidak memiliki akar yang berada di tanah untuk mengambil air, serta mineral yang digunakan untuk fotosintesis. Sehingga, akar benalu melekat pada inangnya. Dan akar benalu ini merupakan akar penghisap atau pengerek. Sehingga, apabila benalu menempel pada suatu tanaman, maka tanaman benalu yang akan diuntungkan. Karena benalu akan mengambil air dan mineral dari inangnya, sedangkan inangnya akan dirugikan karena hasil serapan akarnya digunakan oleh benalu dan tentunya hal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman inangnya. Lalu bagaimana dengan penyebaran benalu? Penyebaran benalu ini terjadi dibantu oleh burung, di mana apabila burung memakan buah dan bijinya, lalu menyekresikannya pada dahan pohon, maka biji yang lengket itu akan menempel pada dahan pohon. Selanjutnya, biji tersebut akan berkecambah dan benalu muda pun mulai tumbuh. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi naturalisme. Interaksi naturalisme merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dapat terlihat dengan jelas dalam video ini bahwa terlihat hubungan antara tanaman teratai dengan tanaman ganggang baik-baik saja, di mana tumbuhan teratai dan tumbuhan ganggang tumbuh dengan subur sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Interaksi yang keempat yaitu interaksi komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihaknya beruntung, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dalam video kali ini, saya memperlihatkan interaksi komensalisme antara tanaman daun sirih dengan tanaman mangga. Mari kita lihat interaksi komensalisme yang terjadi antara tanaman daun sirih dengan tanaman mangga.
Salah satu contoh dari interaksi komensalisme yaitu interaksi antara tumbuhan daun sirih dengan inangnya. Dalam hal ini, inangnya adalah pohon mangga. Tumbuhan sirih akan tumbuh mengikuti tumbuhan yang digunakan sebagai inangnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sinar matahari sebagai pembantu dalam proses fotosintesis. Tumbuhan daun sirih akan mendapatkan keuntungan dari memperoleh sinar matahari tanpa merugikan inangnya. Hal ini disebabkan karena akar utama daun sirih tertanam di dalam tanah. Sedangkan akar yang melekat pada pohon mangga adalah akar pelekat yang berfungsi hanya sebagai pelekat. Sehingga pohon mangga yang berperan sebagai inangnya tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Interaksi yang kelima yaitu interaksi alelopati. Alelopati merupakan suatu fenomena alam di mana suatu organisme memproduksi dan mengeluarkan suatu senyawa biomolekul atau yang disebut dengan alelokimia ke lingkungan, dan senyawa tersebut mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme lain di sekitarnya. Dalam video ini, saya memberikan contoh interaksi alelopati pada dua tanaman. Yang pertama yaitu tanaman pinus dan yang kedua yaitu tanaman alang-alang. Mari kita lihat interaksi alelopati yang terjadi pada dua tanaman tersebut. Yang pertama, mari kita lihat interaksi alelopati yang terjadi pada tanaman pinus dan tanaman yang ada di sekitarnya. Pinus merupakan salah satu tumbuhan tinggi yang dikenal memiliki zat alelopat. Zat tersebut akan mengakibatkan tanah yang ada di sekitar pinus memiliki pH asam. Keasaman tanah yang berlebihan membuat tanaman lain tidak dapat tumbuh bersama pinus. Baik itu rumput liar ataupun gulma tidak dapat hidup dengan baik, sehingga perebutan nutrisi tidak dapat terjadi. Jadi, nutrisi di dalam tanah hanya akan diserap oleh pinus tanpa berbagi dengan tumbuhan yang lain. Yang kedua yaitu interaksi alelopati pada tanaman alang-alang. Tanaman alang-alang tumbuh liar secara rimbun tanpa memberi satupun ruang untuk tanaman lain hidup di sekitarnya. Alang-alang mensekresikan senyawa fenol, asam falinik, dan karbolik untuk menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Senyawa-senyawa itulah yang akan meracuni tanaman di sekitarnya dan menghambat pertumbuhannya. Akibatnya, tanaman yang tumbuh di sekitarnya tidak dapat bertahan hingga akhirnya mati. Interaksi yang keenam yaitu interaksi amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi yang menekan satu organisme, sedangkan organisme yang lain tetap stabil. Amensalisme juga disebut sebagai suatu interaksi yang bersifat negatif, di mana salah satu anggotanya terhambat dan yang lainnya tidak terpengaruh. Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan interaksi amensalisme yang terjadi antara tanaman kangkung dan tanaman cabai yang dipengaruhi oleh gulma. Mari kita lihat interaksi yang terjadi. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan keberadaan gulma pada budidaya tanaman cabai dan tanaman kangkung, di mana dapat kita lihat bahwa gulma menyaingi tanaman cabai dan tanaman kangkung dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan cahaya. Pada tanaman kangkung dan cabai, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Dalam interaksi ini, tanaman kangkung dan cabai mengalami kerugian, di mana tanaman tersebut menjadi seperti menguning, kekurangan unsur hara, air, ruang, dan cahaya akibat keberadaan gulma, sedangkan gulma tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan interaksi yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah interaksi kompetisi.
Kompetisi didefinisikan sebagai salah satu bentuk interaksi antara tanaman yang saling memperebutkan sumber daya alam yang tersedia secara terbatas pada lahan dan waktu. Ada dua faktor penyebab terjadinya kompetisi. Yang pertama yaitu keterbatasan daya dukung lahan. Inilah yang menentukan jumlah populasi maksimum yang dapat tumbuh pada suatu lahan. Apabila dua spesies atau lebih tumbuh bersamaan pada lahan tersebut, maka salah satu spesies lebih kooperatif daripada yang lain. Hal ini kemungkinan akan mengakibatkan kedua spesies itu mengalami kematian. Faktor yang kedua yaitu keterbatasan faktor pertumbuhan pada suatu lahan. Keterbatasan faktor pertumbuhan antara lain seperti air, hara, dan cahaya. Pertumbuhan tanaman akan mengalami kemunduran jika terjadi penurunan ketersediaan dari salah satu atau lebih faktor tersebut. Selanjutnya, ada dua macam kompetisi, yaitu yang pertama yaitu kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik dapat berlangsung dengan kontak langsung ataupun tidak langsung, yaitu dengan merebutkan eksploitasi sumber daya alam yang sama, di mana terjadi persaingan antara organisme yang berbeda spesies namun pada lahan yang sama. Dalam video kali ini, saya memperlihatkan kompetisi yang terjadi antara tanaman katu, tanaman labu, dan tanaman kecipir yang hidup pada satu lahan yang sama. Dalam video tersebut, terlihat bahwa daun tanaman labu sudah mulai menguning. Semakin lama, ketiga tanaman ini berkompetensi untuk kelangsungan hidupnya, maka ketiga tanaman ini lama-kelamaan akan mati. Selanjutnya yaitu kompetisi yang kedua adalah kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah bentuk interaksi antar organisme yang ada di dalam populasi. Kompetisi ini terjadi antara spesies dari jenis yang sama dan lahan yang sama. Kompetisi intraspesifik terjadi ketika pada habitat kepadatan populasinya tinggi, namun sumber daya dalam jumlah yang terbatas. Dalam video saya ini, saya menampilkan kompetisi intraspesifik yang terjadi pada bunga Melopodium. Terlihat dalam video saya ini, ketika bunga Melopodium hidup lebih dari satu, yang hidup dalam satu pot, bunga tersebut pertumbuhannya terhambat karena unsur hara air yang ada di dalam tanah pada pot tersebut terbatas, namun penggunaan banyak. Sehingga tumbuhan ini menjadi lambat pertumbuhannya. Berbeda pada tanaman bunga Melopodium yang hidup hanya pada satu pot. Bunga tersebut tumbuh dengan subur, bahkan sudah berbunga. Deskripsi hasil pengamatan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat dideskripsikan bahwa semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lainnya. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lainnya, baik yang sejenis ataupun tidak sejenis, baik yang dalam satu populasi ataupun berbeda populasi. Interaksi ini menyebabkan dampak antara satu sama lain organisme yang melakukannya. Di dalam kehidupan, interaksi terjadi pada suatu ekosistem di mana banyak jenis individu yang tinggal di dalamnya. Pada interaksi biotik dalam ekosistemnya, terdiri dari interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik yang terdapat 9 bentuk interaksi. Namun, pada video ini saya menjelaskannya hanya 7 interaksi, yaitu yang pertama, interaksi mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dalam video ini saya contohkan yaitu interaksi antara lebah dengan bunga jambu air. Kemudian yang kedua yaitu interaksi parasitisme. Interaksi parasitisme yaitu interaksi di mana salah satu diuntungkan dan salah satu dirugikan. Dalam hal ini saya contohkan yaitu interaksi antara tanaman benalu dengan pohon jengkol, di mana pohon jengkol ini sebagai yang dirugikan, yaitu sebagai inang, dan tanaman benalu ini adalah yang diuntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi netralisme. Interaksi netralisme ini
adalah interaksi yang tidak menguntungkan ataupun tidak dirugikan. Dalam video ini saya contohkan yaitu interaksi antara bunga teratai dengan tanaman yang lainnya yang ada dalam satu kolam. Kemudian yang keempat yaitu interaksi komensalisme. Interaksi komensalisme itu adalah interaksi antara di mana satu tanaman, di mana satu spesies dia diuntungkan, namun yang satunya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh dari interaksi komensalisme ini saya contohkan adalah interaksi tanaman daun sirih dengan pohon mangga. Kemudian yang kelima yaitu interaksi alelopati. Interaksi alelopati ini adalah tumbuhan yang mampu mengeluarkan senyawa kimia sehingga tumbuhan lain itu tidak dapat tumbuh di sekitar tanaman tersebut. Pada video ini saya contohkan interaksi alelopati itu adalah interaksi pada pohon pinus dan interaksi pada tanaman alang-alang. Kemudian yang keenam yaitu interaksi amensalisme. Interaksi amensalisme ini kebalikan dari interaksi komensalisme, di mana interaksi amensalisme ini salah satu spesiesnya dirugikan, sedangkan spesies yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Dalam hal ini saya contohkan yaitu tanaman kangkung dan cabai sebagai yang dirugikan dan yang satunya adalah gulma yang tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi ini terdiri dari dua, yaitu interaksi kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Pada kompetisi interspesifik, di sini saya contohkan yaitu tanaman labu, tanaman katu, dan tanaman kecipir yang hidup dalam satu lahan, di mana ketiga tanaman ini adalah berbeda spesies namun berada dalam satu lahan. Kemudian yang kedua yaitu interaksi kompetisi intraspesifik. Dalam video ini saya contohkan yaitu tanaman bunga melapodium yang tumbuh banyak dalam satu pot. Dalam video ini terlihat bahwa tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat karena dalam satu pot tersebut terdapat banyak tanaman bunga melapodium, sehingga mereka berebutan dalam pengambilan unsur hara, air, dan cahaya matahari, sehingga itulah yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan pada bunga melapodium tersebut. Itulah tadi penjelasan materi mengenai interaksi biotik pada ekosistem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua dalam proses belajar mengajar dan akan lebih mengerti dan memahami mengenai interaksi biotik dalam ekosistem, terutama pada interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.